Radio Unisia. Dipancarkan dari lantai 2 Kampus Universitas Islam Indonesia. Jalan Demangan Baru 24, Yogyakarta. Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Unisia, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara sharing keislaman kerjasama Radio Unisia dengan DPPAI, Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Baik, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan dapat mengikuti acara ini dengan hati yang terbuka, penuh ketenangan dan keberkahan. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan umat manusia sepanjang zaman yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Unisia yang dirahmati Allah, kami ingin mengingatkan bahwa sahabat Unisia nanti bisa turut berpartisipasi dalam kajian ini. Bagi Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar, silakan bisa menghubungi kami melalui telepon di 545196 atau melalui WhatsApp di 0822 21927997. Baik, saya ulangi, bagi sahabat Unisia yang ingin bertanya atau memberikan komentar, silakan bisa menghubungi kami melalui telepon di 545196 atau melalui chat WhatsApp di 0822 21927997. Baik, sahabat Unisia, saat ini kita sudah terhubung dengan Ustazah Hanifah Indah Eskom Mkom. Beliau adalah dosen informatika FTI Universitas Islam Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Baik. Gimana Ustaz? Kabarnya hari ini sehat, ge? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, semoga Ustazah selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Amin. Ya, amin. Dan begitu juga dengan seluruh sahabat Unisia dimanapun berada. Amin. Baik Ustazah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema The Power of Gratitude, nggih. Melihat keindahan dalam segala hal. Nah, tanpa berpanjang kata, kami persilahkan Ustazah untuk memberikan pengantar mengenai tema yang akan kita kaji bersama. Monggo silakan Ustazah. Oke, terima kasih Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Unisia semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang sebenarnya simple tapi punya efek luar biasa dalam hidup kita, yaitu tentang bersyukur atau dalam bahasa lainnya yaitu gratitude. Jadi topik hari ini adalah The Power of Gratitude, melihat keindahan dalam segala hal. Pernah nggak sih kita mikir kenapa ya ada orang yang kelihatannya selalu bahagia terus meskipun hidupnya tuh nggak selalu mulus gitu. Sementara ada juga yang punya segalanya tapi hidupnya tuh kayak ngerasa kurang terus nggak ngerasa puas gitu. Nah jawabannya ada di cara mereka melihat hidup. Orang yang punya kebiasaan bersyukur bisa melihat keindahan tuh dalam segala hal gitu ya. Termasuk dalam hal-hal yang menurut orang lain tuh buruk atau menyedihkan. Jadi tetap bisa melihat sisi keindahannya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih gimana caranya kita bisa jadi orang yang lebih bersyukur, lebih bahagia, dan lebih positif dalam menjalani hidup. Nah, poin pertama yaitu bersyukur itu kunci kebahagiaan, itu dulu.
Nah, banyak orang berpikir kalau bahagia itu datang setelah kita dapat sesuatu. Contohnya, setelah sukses, setelah punya uang banyak, setelah punya pasangan ideal, setelah punya anak, dan sebagainya. Nah, padahal bahagia itu justru datangnya karena kita bersyukur atas apa yang kita punya sekarang. Nah, Allah sudah ngasih janji di Al-Quran gitu ya, surat Ibrahim ayat 7, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, artinya semakin kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang Allah kasih. Tapi kalau kita kufur alias gak menghargai apa yang sudah kita punya, bisa jadi malah nikmat itu diambil atau kita hidup dalam ketidakpuasan terus-menerus. Nah, pernah nggak sih kita ngerasa, duh kalau aku punya ini pasti aku bakal lebih bahagia. Tapi setelah kita punya, ternyata tetap aja ada yang kurang gitu loh. Jadi ini karena kebahagiaan itu bukan soal memiliki, tapi soal bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada. Oke, poin berikutnya yaitu gratitude mindset. Jadi kita mesti punya gratitude mindset, cara berpikir yang selalu bersyukur. Jadi di sini kita bisa melihat keindahan di balik segala hal. Nah, seringkali kita hanya bersyukur saat mendapat sesuatu yang enak. Contohnya saat lulus ujian, dapat gaji, atau dapat hadiah. Nah, tapi gimana kalau kita lagi di kondisi sulit nih? Kita bisa masih bersyukur nggak nih? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam di sini HR Muslim nomor 2999, sungguh menakjubkan perkara seorang Muslim, sesungguhnya segala urusannya adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Nah, ini berarti dalam kondisi apapun, seorang mukmin selalu diuntungkan. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur. Kalau diuji, dia sabar dan tetap bersyukur karena yakin ada hikmah di baliknya. Nah, misalnya nih, kita gagal dalam sesuatu. Apa itu buruk? Belum tentu. Bisa jadi kegagalan itu menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Kita nggak tahu itu. Bisa jadi Allah ingin kita belajar sesuatu dari kegagalan itu sebelum kita mendapat sesuatu yang lebih besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, jadi kuncinya adalah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, pasti punya hikmah. Oke, selanjutnya poin ketiga, latihan menjadi orang yang bersyukur. Jadi gimana sih kita melatih diri kita menjadi orang yang bersyukur gitu ya. Jadi bersyukur itu bukan cuma soal ucapan alhamdulillah. Jadi kita sering ya di sehari-hari alhamdulillah, kita dapat apa alhamdulillah. Nah, bukan sekadar itu. Tapi juga kebiasaan yang harus dilatih. Kalau kita ingin hidup lebih bahagia dan lebih positif, kita harus mulai membangun gratitude habit. Caranya gimana? Yang pertama, mulai dari hal-hal kecil. Coba deh mulai hari ini biasakan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Misalnya bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Masih bisa makan enak, alhamdulillah. Makan keasinan, alhamdulillah. Itu tandanya lidah kita sehat gitu ya. Jadi bisa ngerasain mana yang lebih asin, mana yang enggak. Lidah kita sehat, alhamdulillah. Bisa ketemu teman yang baik, alhamdulillah. Jadi segala hal wajib kita syukurin gitu. Jadi meskipun dalam kondisi yang tidak baik yang kita hadapi, kita pun tetap bisa membiasakan diri mempunyai mindset untuk bisa melihat hal positif di dalamnya. Nah, itu kita mulai dari hal-hal kecil. Nah, kadang kita lupa bahwa hal-hal kecil inilah yang sebenarnya paling berharga. Coba bayangin kalau kita kehilangan kesehatan, terus kehilangan orang-orang terdekat, atau kehilangan kesempatan yang kita punya sekarang. Maka dari itu, mulai sekarang, mari biasakan menghargai yang sudah kita miliki sekarang, yang sudah ada gitu. Oke, langkah selanjutnya yaitu catat 3 hal yang bisa disyukuri setiap hari. Kalau ini misalkan, susah ya bersyukur. Nah, kita list aja, bikin listnya biar lebih gampang, biar lebih nyata gitu, terpampang nyata gitu ya. Jadi kita list catatan 3 hal yang bisa disyukuri setiap hari. Banyak orang sukses punya kebiasaan menulis gratitude journal. Setiap malam sebelum tidur, coba deh tulis 3 hal yang kita syukuri hari itu. Gak perlu sesuatu yang besar, cukup hal-hal yang sederhana. Misalkan, hari ini aku bisa makan bareng keluarga, atau hari ini aku dapat ilmu baru yang bermanfaat. Hari ini aku bisa membantu teman yang kesulitan. Nah, hal-hal kecil yang kita hadapi sehari-hari, dicatat aja, sehingga kita bisa melihat jelas gitu ya. Kalau tertulis kan bisa terlihat lebih jelas. Nah, dengan menulis hal-hal ini setiap hari, lama-kelamaan kita akan terbiasa untuk melihat keindahan dalam setiap kejadian.
Oke, langkah selanjutnya yaitu kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Nah, jujur aja nih, kita kan sering nggak sadar ya betapa seringnya kita ngeluh gitu. Ya manusiawi memang, cuma bisa diredus, bisa dikurangi. Padahal mengeluh nggak akan mengubah keadaan juga gitu kan ya. Cuma ya mungkin salah satu stress relief, tapi bisa dikurangi karena kalau kita terbiasa mengeluh, dari mengeluh nanti nanti kita terbiasa pola untuk bersyukurnya berkurang gitu. Jadi kita yang fokusnya ke ngeluhnya, bukan ke hal yang positifnya. Jadi diredus, dikurangin. Jadi kalau ngeluh nanti lama-lama hatinya jadi sempit gitu ya. Jadi setiap kali kita ingin ngeluh, coba alihkan dengan mencari sisi positif dari kondisi tersebut. Misalnya, kenapa sih aku ngerjain tugasnya ini, misalkan nih adik-adik yang sekolah atau mahasiswa misalkan, kok tugasnya banyak banget nih gitu. Tapi dilihat sisi positifnya, tapi dengan banyak tugas kan kita jadi terlatih nih otaknya, kita jadi belajar. Jadi wajib kita syukuri, alhamdulillah nih aku bisa belajar, punya kesempatan untuk ilmu. Nah, kalau misal nggak dapat tugas, nanti pemahamannya nggak akan sama nih dengan yang dapat tugas misalkan. Atau oh alhamdulillah nih masih bisa sekolah, di luar sana masih banyak nih siswa atau mahasiswa yang sebenarnya pengen sekolah tapi nggak punya kesempatan itu. Jadi ini privilege saya. Nah, lihat sisi-sisi positifnya yang bisa jadi awalnya kita nggak bisa melihat, tapi ketika kita bisa mensyukuri itu, kita bisa berpikir lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kita menyadari kondisi itu. Nah, contoh yang lain, kenapa sih hujan terus jadi nggak bisa pergi misal. Tapi alhamdulillah hujan kan bikin udaranya jadi sejuk ya. Jadi yang tadinya panas, debu di mana-mana, udaranya jadi sejuk, tanaman tumbuh subur dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita syukuri di setiap kondisi. Jadi berusaha melihat sisi itu begitu. Nah, semakin kita membiasakan diri untuk melihat sisi baik dari setiap kejadian, hidup kita akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Nah, ini pengalaman dari dulu, membiasakan diri untuk melihat hal-hal positif gitu. Jadi kalau orang lihat kok hidupnya happy terus sih, tidak se-happy itu gitu. Maksudnya nggak selalu all time kita selalu happy, itu enggak gitu. Tapi karena ada kondisi ya kita bersyukur aja gitu. Selalu kondisi apapun bersyukur aja gitu. Jadi ya selalu bisa membiasakan melihat hal-hal positif itu tadi sehingga habitnya kebentuk, karena yang kita lakukan itu kan kumpulan dari hal-hal kecil yang kita biasakan dan itu akan menjadi habit kita dan lama-lama akan menjadi sifat kita. Nah, maka dari itu kita biasakan nih menyusun hal-hal kecil, membiasakan melakukan hal-hal kecil yang itu karena dilakukan terus-menerus maka itu akan menjadi sifat kita. Jadi yang pastinya yang baik-baik gitu. Nah, jadi sahabat Yunisia, bersyukur itu bukan cuma perkara mengucapkan alhamdulillah, tapi tentang bagaimana kita memandang hidup. Kalau kita terbiasa melihat keindahan dalam segala hal, hidup akan terasa lebih tenang, lebih bahagia, lebih bermakna. Allah berjanji akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Rasulullah juga mengajarkan bahwa seorang mukmin selalu berada dalam kebaikan, apakah dalam kondisi senang maupun sulit. Nah, mulai sekarang mari kita latih gratitude habit ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk kita biasakan bersyukur lebih banyak dan mengeluh lebih sedikit gitu. Nah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan diberkahi kebahagiaan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu dulu Kak pengantar dari saya tutup dulu. Nanti mungkin tentang jawab ya. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah pengantarnya yang sangat mendalam terkait tema kita pada hari ini, yaitu tentang the power of gratitude ya. Kita setelah penjelasan dari Ustazah, kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya atau berbagi pandangan. Sekali lagi kami ingatkan bisa menghubungi kami melalui telepon di 545196 atau melalui chat WhatsApp di 0822 21927 ya. Sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang solehah dan MC-nya yang soleh. Gini Ustazah, saya mohon penjelasan Ustazah. Yang pertama nih loh Ustazah, syukur
sabar, dan ikhlas. Ini mengucapkannya itu mudah, tapi melaksanakannya sungguh sukar sekali, Ustazah. Iya, betul, Ibu. Sabar, ikhlas, Ustazah. Yang pertama, yang kedua, Ustazah. Kalau pendapat saya gini, Ustazah, ini menambah hajat atau nanti minta penjelasan. Dunia lihat ke bawah, akhirat lihat. Halo ibu. Ya, baik, terputus Ustazat. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi tentang syukur, Yang sabar, pertama. dan ikhlas Ya, tadi kata yang pertama saya tidak begitu mendengar. Yang Bla bla bla, pertama sabar sama ikhlas. bersyukur. Oh, syukur. Nggih, Oke. nggih. Ya, syukur, sabar, ikhlas. Tadi Ibu siapa tadi? Mohon maaf tadi. Ibu Sri. Ibu Sri. Iya, Ibu Sri di Jalan Wates. Monggo, Iya. Ustazah. Oke. Iya, syukur, sabar, ikhlas. Sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Betul banget, Ibu. Soal pengalaman iya. Nggih. Ya itu tadi, maka dari itu perlu hal-hal yang kita lakukan kecil, tapi itu sepertinya telepon lagi, Ustadz. Oke, silahkan. Kita angkat dulu, kita. Ya, disambung dulu. Nggih. Oke. Halo, assalamualaikum, sahabat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah satu lagi, Ustazah. Silakan, Ibu. Kita berpikir begini, Ustazah. Dunia lihat ke bawah, akhirat lihat ke atas. Ini saya mohon penjelasan, Ustazah. Kalau dunia kita lihat ke bawah, tapi kalau akhirat kita lihat ke atas, maka tambah syukur kita kepada Allah. Mohon penjelasan, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Warahmatullahi Sri. wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu Sri. Nggih. Ya, mungkin saya Kita yang jawab pertama dulu tadi. dulu. Monggo Ustazah. Ya, baik. Oke, syukur, sabar, ikhlas. Tadi sulit dilakukan tapi mudah diucapkan. Ya, tapi karena kembali lagi tadi hal-hal yang kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi jati diri kita, akan menjadi sifat kita. Maka dari itu ketika ada kondisi kita mau melihat misalkan nih dapat makanan misalnya atau cuma sedikit misal. Cuma sedikit dia dapat lebih banyak misal, tapi alhamdulillah nih kita dapat misalkan. Jadi berusaha untuk punya mindset selalu bersyukur gitu. Jadi ada hal positif yang sebenarnya mungkin bisa jadi kalau makan terlalu banyak kekenyangan dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha melihat hal-hal yang seen the unseen. Jadi istilahnya itu melihat yang tak terlihat. Nah, jadi kalau kita membiasakan itu ya mungkin awalnya memang susah. Cuma karena kita membiasakan pola berpikirnya positif, lama-lama itu akan jadi hal yang mudah gitu. Jadi karena sudah terbiasa tadi gitu. Jadi kan kalau sudah terbiasa membiasakan pola pikir itu, jadi di kondisi apapun yang mungkin bisa jadi ada dua orang mengalami kondisi itu, yang satu orang nangis-nangis, yang satunya masih bisa santai aja gitu, nggak apa-apa kok ini. Jadi ya itu tadi. Jadi nanti yang jatuhnya juga ke mental kita juga jadi lebih kuat gitu. Jadi menghadapi apapun, oh ya udah gitu. Jadi bisa melihat hal-hal positif tadi. Jadi itu tadi mungkin Ibu Sri. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, iya, tapi sulit bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Jadi perlu ada pembiasaan diri untuk melakukan hal itu terus-menerus gitu. Jadi ya mungkin ada sekali dua kali kita lupa melakukan dan kita mengingatkan ke diri kita bahwa kembali untuk berpikir, oh Allah sudah menetapkan sesuatu pasti ada alasannya, nggak mungkin tidak ada alasannya. Jadi ketika ada kondisi yang datang ke kita, ya tugas kita menjalani dengan sebaik mungkin dan juga permasalahan kita akan bisa enjoy, bisa bahasanya kita bisa happy menjalani itu atau enggak, kita bisa enjoy menjalani itu atau enggak, itu pilihan di kita.
Ya, biasanya saya menyampaikan juga ke para mahasiswa gitu ya, ngerjain tugas dikerjakan dengan happy ya gitu. Kalian mengerjakan tugas dengan kalian mengeluh sama dengan kalian happy, toh tugasnya sama-sama harus selesai. Kalau saya pasti pilih saya mengerjakan tugas dengan happy gitu. Karena pada prosesnya saya menjalannya dengan enjoy dibandingkan dengan mengeluh, toh tugasnya juga sama-sama selesai gitu. Jadi prosesnya, cara kita menjalaninya dengan cara seperti apa, itu kita sendiri yang memilih gitu. Jadi ya kalau saya semua hal pengennya saya bikin menyenangkan, itu mindset yang saya bangun di kepala saya gitu. Jadi ketika menjalani bahkan di hal-hal yang buruk mungkin bisa jadi di awal, aduh kondisinya kok berat dan lain sebagainya ngedrop, cukup agak bikin oleng sedikit itu manusiawi, tapi setelah bisa berpikir lebih dalam dan lain sebagainya kita set mindset kita, oh iya kondisi ini kan nanti juga kita bisa melihat hal-hal yang bisa tidak terlihat tadi begitu. Itu untuk yang poin 1 tadi. Terus yang poin nomor 2, dunia lihat ke bawah, akhirat lihat ke atas. Ini sebenarnya Bu Sri sudah punya rumus sendiri nih dari pertanyaan nomor 1 tadi gitu. Jadi gimana caranya bersyukur ya selalu melihat ke bawah. Misalkan kita misal naik kendaraan roda 2 hujan-hujanan ya bersyukur masih punya kendaraan roda 2 dibandingkan harus jalan dan jauh atau naik kendaraan umum dan lain sebagainya. Jadi itu sudah salah satu cara untuk selalu bersyukur begitu. Dan kalau akhirat ya kita berpikirnya lebih panjang lagi gitu, harus di-prepare sama halnya kayak kita mau pergi ke suatu tempat begitu ya. Kita pasti prepare dulu kan sehari 2 hari sebelumnya gitu, packing baju dan lain sebagainya. Pergi ke tempat yang masih di dunia aja kita prepare gitu. Apalagi pergi ke tempat yang nanti kita sudah nggak akan balik lagi ke dunia gitu ya nanti di akhir. Jadi kita harus prepare gitu. Jadi bersyukur, sabar, ikhlas itu kan juga part of kita mempersiapkan, memprepare untuk kehidupan di akhirat nanti begitu. Jadi ya kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik mungkin, dengan proses yang baik dan semoga insya Allah hasilnya baik gitu sehingga nanti di akhirat sana juga baik juga begitu. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Kita ke pertanyaan terima kasih atas jawabannya Ustazah. Kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk ini. Sudah ada beberapa yang masuk. Yang pertama ini tidak ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mau tanya, kalau kita punya perasaan kayak kalau melihat orang-orang itu jauh lebih tinggi di atas kita, terus punya pikiran sedih seketika dan ada perasaan pengen juga di posisi mereka. Nah, apakah itu termasuk bersyukur? Oke. Ya, ini pertanyaan yang cukup sering saya dapat dari para mahasiswa begitu ya. Ibu gitu. Ini saya cerita dulu nih. Biasanya kadang bukan biasanya tapi terkadang mahasiswa tanya, "Ibu, saya lagi deaktif akun IG nih," gitu. Soalnya saya ngerasa insecure melihat si itu lagi jalan-jalan gitu. "Bu, saya kalau ngeliat temen lagi di kafe bla 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 dan lain sebagainya." Iya. Kalau saya biasanya menyampaikan ke mahasiswa, "Kenapa?" gitu. Terus lah hidup dia begitu ya nggak apa-apa. Kenapa kamu merasa insecure? Kenapa kamu ngerasa iri? Kalau kamu sudah happy enough dengan hidup kamu, orang mau kayak gimana ya nggak apa-apa. Orang happy kita ikut happy gitu. Itu bahasa yang saya sampaikan ke mahasiswa ya. Jadi karena generasinya berbeda gitu, bahasa yang saya sampaikan juga harus sesuai dengan generasinya juga gitu. Jadi ya cara kita harus enough dulu. Kita harus happy dulu dengan hidup kita dulu. Langkah yang pertama itu dulu. Jadi kalau kita masih ngerasa kok ngelihat dia begini ya, terus kita ngerasa aku pengen ada di posisi dia, entar dulu, stop dulu gitu. Jadi yang pertama kita harus lihat nih value-nya kita apa, hidup kita sekarang posisinya di mana, ke depan kita mau jalan kemana, baik cita-cita kita dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, dipikirkan dulu gitu. Dan kita tahu dengan pasti value-nya kita, sifatnya kita seperti apa, dan juga kita terus membenahi diri dari waktu ke waktu. Jadi kita belajar itu kan proses ya. Jadi misalkan sifat kita kayak gini sampai mati, sifat kita kayak gini, ya jangan gitu. Kita harus sepanjang waktu tuh belajar terus dan kita harus selalu berproses menjadi orang yang lebih baik terus. Even sampai sekarang pun saya sudah di umur sekian, selalu membiasakan kalau bahasa saya tempurung kepalanya dibuka gitu, open
mindsetnya dibuka, harus open minded. Jadi jangan selalu merasa benar, jangan selalu merasa aku begini, aku nggak peduli dengan yang lain, jangan. Kalau memang value-value yang itu memang value penting gitu ya, misalkan nggak boleh bohong, jujur, dan lain sebagainya, itu value pakem yang harus dipunya, iya kita harus pegang terus. Tapi kalau hal-hal yang masih bisa melentur dan kita terus upgrade selalu lebih baik, nah itu kita harus terus belajar begitu. Jadi tadi poin pentingnya kenali dirimu sendiri dulu gitu. Jadi aku siapa sih gitu. Jadi tanya ke diri, jadi ngobrol dengan dirinya, aku siapa sih, posisiku sekarang di mana, apa cita-citaku, apa valueku, dan lain sebagainya. Fokus aja ke diri sendiri dulu gitu. Jadi silahkan kejar cita-citanya, silahkan enjoy hidupnya. Bahkan ada ini sekedar cerita lain, ada orang yang tidak enjoy dengan dirinya sendiri, kayak misalkan ya aku nggak nyaman dengan diriku gitu. Nah berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi dulu. Jadi harus nyaman dulu dengan dirinya, saya tahu diriku dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sudah mengenal diri kita dengan baik, nyaman dengan diri kita dengan baik, ketika nanti ada orang misalkan ngomongin kita, entah terdengar dengan kita atau enggak, dan itu hal yang nggak bener, ngomong si itu kan gini gitu, dan kita dengar, ya udah biarin aja orang mau ngomong gimana, saya nggak peduli begitu. Jadi sudah tidak terdistraksi dengan kondisi-kondisi di luar. Jadi itu dulu. Jadi sehingga tadi dari pertanyaannya sepertinya masih di usia-usia muda ya yang bertanya sepertinya. Jadi tadi pertama kenali diri sendiri dulu, nyaman dengan diri sendiri dan seterusnya, tahu journey-nya bagaimana. Kemudian kalau itu sudah, nanti kondisi eksternal mau seperti apa, temennya liburan dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, kita ikut happy kok gitu. Orang lain happy, kita ikut happy. Jadi bukan orang lain happy, oh saya mau ada di posisi itu, berarti ada PR-nya dulu. Berarti ada hal-hal yang ingin kita capai sebenarnya mungkin belum teraih gitu. Jadi itu dulu, fokus ke dirinya untuk mengejar apa yang ingin dicapai. Begitu. Baik, terima kasih Ustazah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah ada yang masuk juga. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kenapa saya nggak khusyuk ya dalam sholat? Ada aja yang dipikirkan gitu ya. Yang saya tahu sholat itu tetap sah walaupun kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Tetapi hati saya nggak tenang, selalu kepikiran kenapa nggak bisa khusyuk ya Allah begitu. Monggo penjelasannya Ustazah. Oke. Ini sebenarnya agak berbeda sedikit dengan topik, tapi nggak apa-apa. Ya terkadang ya saya sendiri juga kadang juga justru kalau sholat malah pikirannya kemana gitu, tapi tidak boleh dilanjutkan terus-menerus begitu ya, karena kita sholat itu kan berkomunikasi dengan Allah ya, sehingga ya ketika sholatnya difokuskan, tujuannya memang untuk berdoa begitu ya, dan selepas sholat baru silahkan bercerita sebanyak mungkin yang ingin diceritakan gitu. Jadi bukan pas sholat malah mikirin tugas terus atau kerjaan begitu. Jadi ya diniatkan dulu, kan sholat itu ya berkomunikasi dengan Allah begitu. Jadi diluruskan dulu niatnya, sehingga nanti ya memang harus dibiasakan, tadi semua kata kuncinya memang harus pembiasaan diri. Sehingga ya setelah nanti terbiasa, tidak sekali dua kali, tapi harus memang dibiasakan terus menerus, sehingga ketika kita sholat nanti bisa khusyuk begitu. Gitu. Selamat pagi Ustazah, yang dengan Mas Agus ya Ustazah. Saya dengan Deta Ustazah. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan dan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya Ustazah yang sudah masuk untuk pagi hari ini. Oke, kita masih membahas tema kita untuk pagi hari ini, sahabat-sahabat Indonesia, The Power of Gratitude, melihat keindahan dalam segala hal, bersama Ustazah Hainafah Indah RSkom MKom, dosen Informatika FTI Universitas Islam Indonesia. Baik, pertanyaan yang lain yang juga sudah masuk di 0822-2192-7997 yang juga sudah bersama-sama dengan kami untuk pagi hari ini. Langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ingin bertanya, kalau kita memaafkan orang lain, tetapi kita merasa bahwa kita sudah tidak punya masalah lagi dengan orang tersebut, tapi orang tersebut masih sepertinya kalau bertemu dengan kita kok kayaknya tetap ada masalah. Nah, yang seperti ini apakah benar cara kita sudah memaafkan atau ada hal lain yang perlu kita lakukan agar kita terbebas dari rasa bersalah tersebut? Oke.
Ya, kita bersalah, intinya ada case begitu ya. Terus kemudian yang satunya merasa sudah, kitanya ngerasa sudah oke, tapi orang lain masih merasa belum oke begitu ya. Iya, Jadi betul maksud saya. kurang lebih begitu. Oke. Iya, terus. Ya. Perlu dicek dulu nih, sudah saling meminta maaf belum gitu. Jadi bukan siapa yang bersalah, bukan siapa yang dipersalahkan gitu, tapi sudah meminta maaf belum, baik yang bersalah ataupun tidak. Jadi meminta maaf tuh tidak harus selalu melulu yang salah ya. Jadi menjaga hubungan baik tuh terkadang ya saya nggak ngerasa salah, tapi coba dilihat dulu, dicek lagi gitu. Meminta maaf tuh kan perlu kebesaran hati juga gitu. Jadi kalau saya sendiri di kehidupan saya pribadi gitu ya, ada case misalkan perasaan nggak salah gitu, tapi saya lihat lagi, ya tapi ada porsi salahnya juga, ya udah gitu. Meskipun porsi menurut saya misal porsi yang sana lebih besar gitu, tapi tetap harus saya yang minta maaf gitu. Jadi mohon maaf ya sepertinya begini. Kalau memang sudah kita minta maaf, tapi dari pihak sananya ngerasa masalahnya belum clear nih, ya udah gitu. Kalau misal memang sangat mengganggu, tinggal ditanyakan aja, dikomunikasikan. Kok aku ngerasa sepertinya kamu merasa belum clear ya, bisa dijelaskan atau disampaikan aku salahnya di mana, aku pasti dengan senang hati minta maaf kok gitu. Terus tapi kok memang dari sana bilang nggak apa-apa misal, terus ya udah, yang penting kita sudah mencoba mengomunikasikan itu dan sebelumnya kita sudah minta maaf, dan kalau kita ketemu ngerasanya dari pihak sananya juga masih kayak sungkan, enggan dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan dari kitanya sudah clear nih, sudah minta maaf, sudah mengomunikasikan, ya sudah gitu. Jadi kita ada hal-hal yang memang tidak bisa kita handle. Jadi kita hanya perlu menghandle hal yang perlu kita handle. Jadi ya kalau minta maaf, kita mengomunikasikan, itu kan part yang sudah kita handle. Kalau masalah perasaan dia sudah bisa memaafkan atau belum, itu kan hal yang tidak bisa kita handle. Ya sudah gitu. Jadi tidak perlu memegang hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi yang penting kita sudah melakukan tugas kita dengan baik. Sudah, kalau dari saya itu sih Kak Denta. Oke, menarik ya. Jadi tidak usah terus kemudian merasa selalu bersalah begitu ya ketika kita berjumpa dengan orang tersebut. Sedangkan orang tersebut kok kayak melengos atau mungkin merasa tidak nyaman dengan kita, ya sudah, tugas kita sudah minta maaf, sudah mengklarifikasi. Ketika beliau sudah bilang oke, tidak masalah, berarti ya sudah case close ya istilahnya begitu, atau kasusnya sudah jadi kembalikan lagi ke orang tersebut dan Allah gitu ya, biar kita juga nggak jadi beban, kurang lebih gitu ya Ustazah ya. Iya betul. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya lagi yang sudah masuk di 082221927997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita dengar Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan umatnya saja. Faktanya banyak yang tidak sanggup, malah tambah menderita sampai mati. Terkadang matinya pun lebih menyedihkan dari hewan mati, yang kaya bertambah kaya dan dengan mudah dan tanpa hambatan. Kekayaannya bertambah terus dan berkuasa terus. Kenapa faktanya demikian ya Ustazah ya? Oke. Ini sepertinya banyak di generasi kita juga kita hadapin ya. Allah tidak menguji hambanya, Allah menguji hambanya hanya sesuai dengan kapasitas hambanya, begitu ya kurang lebih. Iya. Ya, kurang lebih. Yang menentukan nih kapasitas kita seberapa siapa? Itu dulu. Menurut kita tidak capable, tidak bisa menyelesaikan itu, tapi menurut Allah bisa. Ya udah sih, nurut aja apa yang Allah bilang gitu. Jadi misal banyak hal ya, mahasiswa juga sering kayak nggak bisa kata siapa, kan kata kamu, coba dulu kerjain gitu. Jadi banyak case yang sebenarnya jangan self claim deh gitu, gampangnya gitu aja gitu. Jadi kadang kita perlu terkadang dalam tanda kutip menampar diri sendiri juga gitu. Jadi kalau Allah ngasih itu ya udah gitu, berarti Allah percaya sama kita, tinggal jalanin aja gitu. Jadi nggak perlu ngerasa ada case, banyak case ya kalau di kampus ya banyak ada mahasiswa yang saya kayak ngerasa nggak sanggup dan lain sebagainya. Antar dulu deh, tarik nafas dulu gitu. Kamu kenali dirimu dulu dan lihat yang kamu jalani sebenarnya tidak semenakutkan apa yang kamu bayangkan. Terkadang apa yang di pikiran kita aja gitu, tapi ketika sudah menjalani ternyata tidak susah itu. Misalkan contohnya yang nyata, misal yang bisa saya sampaikan skripsi misal, yang itu kan real terlihat gitu. Kayak skripsi mahasiswa Bu, kayak saya ngerasa nggak sanggup dan seterusnya, kerjain aja dulu sedikit demi sedikit, nanti juga selesai. Ya Bu, saya ngerasa nggak sanggup, kerjain gitu. Jadi
ya sebagai dosen pembimbingan tugasnya juga menguatkan mahasiswa ya, jadi kerjain aja gitu. Terus Bu, progres saya segini, iya tambahin lagi, kerjain lagi. Bu, kenapa ditambah gitu? Karena kan ya kamu harus lulus, berarti harus memenuhi bobot sekian gitu. Kalau enggak nanti pas pendadaran ya lulus atau enggak kan kita seenggaknya kasih yang terbaik dulu gitu. Jadi Bu masih nggak sanggup, tambah aja dulu. Tahu-tahu mahasiswa lulus, oh ternyata gampang ya Bu, udah sampai di sini lulus gitu. Dan banyak beberapa alumni yang sudah ketemu, udah lulus gitu. Bu, ternyata kehidupan setelah lulus tidak semenyenangkan dulu waktu di kampus ya gitu. Ada beberapa yang menyampaikan gitu. Ya kan wang sinawang gitu. Jadi ya apapun kondisinya, makanya seperti yang tadi saya sampaikan di materinya, jalani aja dengan bersyukur gitu. Jalani dengan enjoy, jalani dengan happy. Jadi part apapun yang kita jalanin, mau itu astagfirullah, tapi pasti akan ada alhamdulillah yang jauh lebih banyak begitu. Jadi mungkin ada sedikit gambaran cerita gitu. Jadi yang tadi Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya tadi. Saya lupa ini saya baca di mana, tapi biasanya saya sampaikan ke mahasiswa begitu. Jadi ada seorang guru gitu ya, nyuruh muridnya untuk lari keliling lapangan. Jadi siang-siang bolong, gurunya itu sudah tua begitu. Terus kemudian murid silahkan lari keliling lapangan, berapa banyak guru, semampu kalian gitu. Terus muridnya itu siang-siang panas-panas gitu, kalau bahasa Jawanya panas ngentang-ngentang gitu ya. Terus muridnya keliling lapangan 1 kali, 2 kali, ada yang udah selesai, 3 kali, 4 kali ada yang sudah selesai. Karena gurunya tidak bilang seberapa banyak, hanya semampu kalian. Jadi muridnya yang memutuskan sendiri, muter seberapa banyak. Terus sampai akhirnya muridnya sudah selesai keliling lapangan semua. Terus gurunya bilang, sudah, kalian sudah selesai semua? Iya sudah guru, kita sudah selesai semua. Oke, sekarang giliran saya gitu. Gurunya lari keliling lapangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus muridnya panik tuh. Gurunya sudah tua, siang-siang panas ngentang-ngentang keliling lapangan begitu ya. Terus guru gimana nih, guru sadar umur dong gitu. Jadi udah keliling lapangan siang-siang begini sampai akhirnya yang dikhawatirkan muridnya terjadi. Gurunya pingsan. Terus sudah akhirnya gurunya dirawat muridnya, terus akhirnya pas sudah bangun dan dikasih minum dan lain sebagainya, muridnya bilang, guru tahu kan guru sudah tua gitu, sudah tidak muda lagi, kenapa guru keliling lapangan sampai guru pingsan gitu. Terus ya tadi saya menyuruh kalian untuk keliling lapangan semampu kalian, lalu saya memberi contoh ke kalian, semampu saya itu ya sampai Allah menghentikan usaha saya gitu. Jadi get the point ya. Jadi ya itu tadi, menguji hambanya sesuai kemampuan hambanya, ya udah tugas kita menjalani aja. Masalah mau sampai sejauh mana, yang menghentikan usaha kita ya biar Allah yang menghentikan. Jadi tugas kita ya hanya berusaha, sudah itu aja gitu. Jadi itu Mas Denta yang bisa saya sampaikan, semoga dapat poinnya ya. Menarik. Cerita yang cukup menarik gitu ya. Jadi tadi terngiang-ngiang di kepala saya, betul, astagfirullahnya itu pasti akan muncul begitu ya. Astagfirullah kok kayak gini ya, astagfirullah kok kayak gini ya, atau kayak gitu ya begitu ya. Tapi insya Allah ada alhamdulillahnya yang kemudian muncul ya. Yang itu juga perlu kita betul, karena Allah menjanjikan setelah kesulitan akan ada kemudahan itu ya. Itu yang juga menjadi janji Allah kepada kita, dan pegang saja. Mungkin betul, saya juga sepakat. Mungkin kadang kita harus berjalan dengan menangis atau dengan terseduh-seduh begitu ya. Tapi tetaplah terus berjalan begitu, karena Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa di ujung sana, yang kita tidak juga pernah tahu apa itu ujungnya dan seperti apa ujungnya. Jadi jalani saja sahabat-sahabat Indonesia, Insya Allah mudah-mudahan berjalan. Oke, menarik. Kita ke pertanyaan berikutnya lagi yang sudah masuk di 082221927997. Ini ada dari sahabat Indonesia lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustazah, hidup saya ini terasa nggak pernah nyaman ya Ustazah. Semua yang saya lakukan itu membosankan. Kadang mau ngapa-ngapain males, tiba-tiba down sendiri gitu. Apakah Allah sudah nggak cinta sama saya ya Ustazah? Atau Allah sudah meninggalkan saya? Mohon nasihatnya Ustazah. Aduh, kalau Allah meninggalkan enggak ya? Apa enggak kebalik nih? Jadi perlu dicek dulu nih. Yang meninggalkan Allah tuh kita mungkin sebenarnya, tapi mungkin kita nggak nyadar nih gitu. Jadi perlu dicek dulu. Kan bahkan kita mendekat ke Allah aja, Allah berlari ke kita gitu kan. Jadi ya perlu dicek dulu. Bukan Allah yang menjauh, tapi mungkin kita yang menjauh. Jadi perlu dicek dulu. Jadi kalau hidupnya nggak nyaman dan lain sebagainya, ya tadi kembali lagi tanya ke diri sendiri.
gampangnya gini aja, kalau kamu nggak nyaman sama hidupmu, terus siapa yang mau nyaman? Gampang aja, tanya aja ke diri sendiri gitu. Kalau saya, ya ada fase yang kadang, aduh kok males ngapain. Wajar, dalam hidup nggak semuanya indah gitu. Tapi kita harus tahu gimana menghandle itu. Kalau misalkan bisa hektik nih, kerja terus habis itu, saya mau, habis itu ada masa yang benar-benar low bed banget, dan memang harus slow down gitu. Jadi harus seimbang gitu. Jadi ya jadi yang mengenal habitnya, mengenal diri kalian sendiri. Jadi harus dari kaliannya yang tahu nih, aku seperti apa, kebiasaanku seperti apa, sifatku seperti apa, value-ku apa, dan seterusnya. Itu PR masing-masing individu. Kalau kalian sudah tahu kalian bagaimana, sehingga ketika ada kondisi itu kalian juga harus tahu gimana cara menghandle-nya gitu. Jadi kalau males ya hal yang wajar gitu, nggak mungkin orang rajin terus gitu. Cuma kalau terus-terusan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, nah terus gimana gitu. Sama juga ya, mahasiswa kadang kalau udah ngegame gitu ya, terus PR-nya, tugasnya lupa, terus skripsinya lupa, dan seterusnya. Ya nggak bisa gitu. Jadi kalian harus melaju ke depan, jangan stuck berhenti terus. Ini kalian mau lulus nggak gitu, sama aja kayak gitu juga. Jadi ya dikenali dirinya, males hal yang wajar, cuma tidak boleh berlama-lama karena hidup harus terus berlanjut dah, dan kita juga harus menjalani hidup kita dengan enjoy. Jadi ada fasenya yang ketika kita bisa bersemangat, ya memang kita bisa jalani, dan ketika kita down kita juga bisa menghandle. Jadi tetap harus balance semuanya. Jadi ya itu proses mengenal diri sendiri itu dulu deh PR-nya, kayaknya di mahasiswa juga banyak banget gitu. Jadi harus mengenal diri sendiri dulu dengan baik, baru kita tahu di kondisi-kondisi seperti apa kita menghandle diri kita, men-treatnya seperti apa begitu. Jadi tadi PR-nya jangan nggak nyaman dengan diri sendiri. Itu PR banget yang harus digarisbawahin ya, karena kalau nggak, kamu aja nggak nyaman sama kamu, terus siapa yang nyaman gitu. Jadi harus diri kita dulu yang nyaman nih. Jadi kita harus kalau bahasa ininya live your life. Jadi hidupnya harus hidup gitu. Jadi ya hidupi dirimu gitu. Maksudnya hidupnya tuh dengan bahagia, dengan enjoy gitu. Jadi ya itu PR-nya. Jadi tadi mengenal diri sendiri, terus di treatment bagaimana cara menghandle kondisi-kondisi itu tadi. Kalau terpuruk jangan terlalu terpuruk banget, kalau happy juga jangan terlalu happy banget, karena roda itu berputar. Atau paling gampang kalau misal kita lagi sedih nih, ya udah percaya aja, roda kan berputar, nggak mungkin happy itu selamanya, nggak mungkin sedih itu juga selamanya, begitu. Cara gampangnya begitu sih, mungkin singkatnya. Gitu Mas Denta. Ya, siap. Ini menarik ya. Jadi selalu ada suka dan duka yang akan selalu kita lewati. Jadi kalau duka ya tidak akan duka terus, kalau suka tidak akan suka terus. Jadi tetap harus kita bersiaga dan bersiap gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Apakah perkataan buruk bisa menjadi doa ya Ustazah? Bagaimana kalau sudah terlanjur mengatakan? Oke, perkataan buruk apakah bisa jadi doa? Oke, ini berkata buruk ini dalam artian kita berkata misalkan jatuh lontar, atau mindset ini part of kita berpikir worst case. Karena saya pribadi kalau misalkan ada kondisi, saya pasti membiasakan untuk berpikirnya opsi paling jeleknya gimana, sehingga saya tahu menghandle itu gimana gitu. Jadi kayak misalkan mau pergi ke suatu tempat, oh ya ininya belum, ini barang belum dibawa, obat-obatan belum, dan lain sebagainya. Misalnya ini contoh yang simpel, yang nyata aja. Jadi worst case-nya kita pikirkan sehingga ketika kondisi itu datang kita sudah bersiap begitu. Nah tapi kalau perkataan buruk tuh bukan artiannya mengatakan buruk ya, misalkan oh nanti kecelakaan lo misalkan, ya kalau sudah terucap ya istighfar saja gitu, ya Allah mohon maaf gitu ya, astagfirullah gitu ya. Jadi ya memang kadang kita bukan karena mengutuk orang, maksudnya ini ya, misalkan ngomong ke anak kita jatuh lontar, jatuh beneran gitu, maksudnya mengingatkan dengan mendoakan itu hal yang berbeda gitu. Jadi kalau memang kita takut hal itu menjadi doa, ya astagfirullah aja gitu. Sebenarnya kita juga tahu sebenarnya itu doa atau bukan, tapi kan ada dalam tanda kutip perkataan itu doa gitu ya. Tapi ya makanya dibiasakan. Kalau saya melihatnya itu part of dari cara berpikir untuk menghandle sesuatu tadi yang seperti saya sampaikan begitu ya. Jadi
berpikirnya worst case-nya sehingga saya bisa prepare, atau itu memang diniatkan untuk berdoa. Tapi kalau memang tidak diniatkan berdoa dan takut itu kejadian, ya istighfar saja. Begitu, Mas Denta. Oke, istighfar menjadi penghapus segala macam niat tidak baik ya. Siapa tahu Iya. terucap itu karena karena terucap saja gitu, tidak ada niat apa-apa. Tapi kalau takut bisa istighfar untuk menghapusnya, kurang lebih begitu ya Ustaz ya. Iya. Oke, ke pertanyaan berikutnya lagi. 0822-2192-7997. Bagaimana cara kita istiqomah menjaga diri yang selalu kepo dan ingin tahu ya Ustazah? Kalau di kampung kok rasanya pengen tahu urusan orang aja. Kalau ada kejadian di medsos gitu selalu tanya kronologinya bagaimana. Pengen tahu dan penasaran banget. Apa ada yang salah dengan diri saya ya Ustazah? Dari hamba Allah yang ada di Jogja. Oke. Tergantung, semua tergantung pada niatnya gitu ya. Jadi kepo itu part of hanya ingin tahu atau apa. Jadi kita balik lagi, semua hal kan berawal dari niat ya. Kalau ingin tahu memang ada karakter orang yang curious, dia penasaran tentang suatu hal. Ya nggak apa-apa selama itu tidak mengganggu aktivitas kita dan juga tidak mengganggu orang lain. Harus ada poin itunya. Jadi jangan sampai kita saking kepo nih, misal contoh yang lagi hype kemarin apa, misalkan Aisyah Khalid sama Fujian gitu ya, Fuji Utami itu. Misalkan kita kepo nih, scroll TikTok, scroll IG, cari perkembangannya mereka sudah sampai mana gitu ya. Ternyata Fuji sekarang lagi di Malaysia misal. Terus ya kalau memang tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan orangnya gitu, dan misalkan atau kita kepo tetangga kita pergi kemana, terus kita tanya tetangga yang lain dan lain sebagainya, terus cerita sampai lupa waktu, dan atau mungkin malah bahkan menggunjing orang yang lain gitu, dan itu kan sudah mengganggu orang ya, jatuhnya kan kita nambah dosa kita juga, orang lain mungkin bisa jadi yang kita omongin nggak benar gitu, jadi ibarat ya nggak bagus gitu. Jadi ya dilihat dulu, jangan sampai aktivitas kita, diri kita juga terganggu, orang lain juga terganggu. Poinnya itu. Jadi semua berawal dari niat. Kalau sekedar ingin tahu aja, nggak apa-apa gitu. Jadi bukan ada niat buruk ya. Cuma ya itu tadi, jangan ada hal-hal lain yang terganggu. Itu sih, Mas Denta. Oke, Mas Denta. Ya, siap. Pertanyaan berikutnya lagi di 0822-2192-7997. Kalau kita sering buruk sangka ke orang, apakah itu tanda-tanda kita orang yang negatif ya Ustazah? Atau karena ketakutan saja? Misalnya ada orang datang ke rumah, lalu kita berpikir, apakah jangan-jangan dia mau mencuri atau mau nyolong? Nah, menurut Ustazah itu apakah gangguan setan juga ya Ustazah? Oke. Waspada boleh, tapi berlebihan jangan. Oke, kita memang perlu waspada ya, ada orang datang, terus dia gerak-geriknya kemana. Misalnya ada orang datang tiba-tiba nyelonong ke belakang tanpa minta izin, ya kita perlu waspada juga gitu. Jadi mungkin diniatkan dulu ketika kita berpikir negatifnya itu karena untuk memikirkan opsi terburuk tadi, worst case-nya, atau ya untuk berwaspada itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau belum sudah bukan berimbasnya ke sikap gitu. Jadi kita waspada tapi cuma mikir buruk doang, tapi nggak ada aksi. Misalkan meskipun kita di hadapan orang tetap ramah dan lain sebagainya ya, cuma di kepala kita. Ya itu tadi, poinnya adalah diniatkan untuk waspada aja. Jadi jangan dibiasakan misalkan temen mau datang, pasti mau ngutang nih gitu. Ntar dulu, ditunggu dia ngomong sampai selesai dulu nih tujuannya datang apa. Mungkin mau bersilaturahim, mungkin temennya habis pergi mau ngantar oleh-oleh, kan kita nggak tahu. Jadi ya ada waspadanya boleh, tapi kalau terlalu berpikir buruk nanti lama-lama diri kita juga yang rugi gitu. Jadi kita selalu berpikir buruk, lama-lama kitanya juga lelah gitu, otaknya lelah gitu. Jadi ya itu mungkin kalau itu yang saya sampaikan, hal-hal yang saya implementasikan ke diri saya juga ya. Ya mungkin itu Mas Denta. Oke, jadi waspada boleh, tapi berpikir negatif jangan juga begitu ya. Harus tetap dipilah dan dipilih, tidak selalu dan tidak melulu, perlu kita cek and recheck juga gitu ya. Oke, ke pertanyaan berikutnya lagi.
Salam Ustazah, yang masih kadang saya bingungkan sebenarnya yang dipikirkan dalam sholat itu apa ya Ustaz? Kadang pikiran kemana-mana. Oke, yang dipikirkan dalam sholat. Oke, bacaan-bacaan sholat itu kan luar biasa bagus ya, isinya doa-doa. Ya kita berkomunikasi sama Allah aja, bersyukur gitu. Jadi ya Allah terima kasih. Kan kita baca doa itu kan ada artinya ya. Jadi ya kita menyampaikan doanya. Atau mungkin kalau nggak hafal semua artinya, kurang lebihnya deh gitu. Intinya apa deh gitu. Jadi sholat tuh ya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu ya. Terus ya kita bayangkan kita sedang berkomunikasi gitu. Sama aja kayak misalkan, gampangnya misal nih ada ini sebenarnya bukan contoh yang relate, tapi yang nyata yang bisa lebih dilihat. Misalkan ada orang ngefans sama misalkan aktor drakor Cha Eun-woo misal. Bayangkan kalau misal adep-adepan sama Cha Eun-woo, pasti seneng banget kan, berkomunikasi, mau ngomong dan lain sebagainya kan happy banget. Nah, ini ketemu si pembikinnya Cha Eun-woo nih gitu. Terus Allah nih pembuat manusia nih gitu. Harusnya kan kita lebih excited lagi gitu. Jadi ya kita berkomunikasi, ya Allah terima kasih udah memberikan hidup yang super duper luar biasa gitu, dengan keluarga yang utuh misalkan dan lain sebagainya. Kita bersyukur sama Allah gitu. Jadi komunikasinya ke Allah langsung gitu, berkomunikasi. Jadi biar nggak pikirannya kemana-mana tadi. Jadi ini kan mungkin nyambung pertanyaan yang tadi ya, yang ada penanya yang biar cara berpikirnya nggak terus-menerus terbiasa untuk berpikir hal yang lain begitu. Oke, kan Mas Tinta? Ya, siap gitu. Jadi biar pikirannya nggak kemana-mana gitu. Karena kan kunci hilang malah jadi bisa ketemu ya kalau tiba-tiba kita sholat gitu. Oke. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir juga untuk hari ini sebelum mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip keadilan dalam Islam itu seperti apa ya Ustaz ya? Ada orang yang benar-benar beruntung. Apa yang dilakukan selalu membuahkan hasil. Tapi ada juga orang yang sudah mati-matian, tapi kok kayaknya nggak pernah berhasil begitu. Nah, kalau mau dibilang tidak adil, kok rasanya naif. Karena Allah sudah menyampaikan bahwa Beliau adalah Maha Adil. Tapi kok dilihat dari yang kemudian kita saksikan sekarang, sepertinya timpang. Nah, menurut saya, agar hati ini tidak merasa ragu akan keadilan Allah, apa yang harus saya lakukan? Oke. Jangan pernah meragukan apa ketetapan Allah gitu. Jadi kalau Allah ngasih sesuatu ke kita nih, kita ngeliat orang lain enak nih, kok aku dapetnya gini ya nggak perlu ragu. Allah udah ngasih gini, pasti dengan segala sudah itu udah paling super duper bagus gitu. Ya udah tinggal dijalanin aja dengan kita berusaha sebaik mungkin, tidak perlu di-compare dengan orang lain. Jadi ketika orang lain mendapatkan ini itu kan kita nggak tahu perjuangan dia di belakang seperti apa. Yang orang lihat kan hanya di depannya, oh dia jalan-jalan ke luar negeri, oh dia bisa beli rumah, oh dia bisa beli mobil, tapi dia begadang-begadangnya kerja kan kita nggak tahu gitu, who knows gitu. Jadi ya sudah, kita cukup jalanin porsi yang Allah sudah kasih kehidupan ini ke kita enjoy menjalaninya, kita grateful, kita bersyukur, ya Allah terima kasih gitu, kita berusaha sebaik mungkin. Kan tugas kita kan berusaha ya, masalah hasil kan Allah yang menentukan. Kalau gagal coba lagi, kita selalu bersyukur, kita percaya sama ketetapan Allah. Kalau kita nggak dapat, misalkan si itu udah dapat apa-apa di dunia, saya misalkan rumahnya tidak sebesar dia dan seterusnya, tapi kan kita nggak tahu di akhiratnya seperti apa. Percaya deh sama janji Allah gitu. Jadi tidak perlu compare, kita cukup jalan kehidupan kita dengan selalu bersyukur, dengan sebaik mungkin proses yang kita jalanin, yang semoga hasilnya juga baik. Ya udah percaya sama Allah aja. Udah Allah bilang belok kiri, Allah bilang belok kanan, udah percaya sama Allah. Udah, itu hidup paling santuy, paling enak, paling happy gitu kalau saya bilang. Jadi kalau orang lain, dia gini-gini, hidupnya nggak menukik dan seterusnya, ntar dulu deh, nggak perlu compare, karena kita nggak tahu dengan detil kehidupan orang seperti apa, yang dia lakukan seperti apa. Yang kita tahu dengan detil adalah kehidupan kita. Jadi porsi kita adalah memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan dengan hal-hal baik pastinya. Gitu. Jadi ya sudah gitu. Kalau kita sudah maksimal, Allah ternyata ngasih, ternyata belum dikasih hasil yang baik, ya nggak apa-apa, kita jalanin aja. Semua hal bisa dijalani dengan enjoy gitu. Jadi mau bilang kiri, belok kanan, ya kayak orang nyetir, kayak kita penumpangnya aja sudah gitu. Jadi
mau dibawa kemana aja, oke, hayu ya Allah, ya aku percaya padamu, udah itu aja gitu. Jadi percaya sama ketetapan Allah itu udah paling nikmat gitu. Gitu Mas Denta, mungkin buat closing ya. Jadi sebelum ini pertanyaan terakhir juga ya, mungkin buat teman-teman tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikasih gitu ya, ini rata-rata hal-hal yang saya temui sehari-hari di kampus juga gitu. Bersyukurlah kalian hidup, dengan kalian bersyukur aja, dulu kan kita sebelum terlahir kan kita ditanya ya sama Allah, sudah diperlihatkan kehidupan di dunia itu bakal seperti apa gitu. Dan saat itu kita memutuskan untuk tetap lahir, makanya kenapa kalau ada yang nggak lahir kan menjadi keguguran dan lain sebagainya. Dan saat itu kita memutuskan kita untuk lahir, berarti itu sudah pilihan kita, dan apapun ketetapan Allah ya sudah gitu. Enjoy aja, happy aja, percaya apa kata Allah, sudah itu aja gitu. Jadi hidupnya akan happy, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bersyukur, apapun itu kita selalu bisa melihat positif. Itu memang proses ya, cuma harus dibiasakan gitu. Jadi yuk kita hidup sekali, yuk hidup yang happy, yang benar, dan kita jalani dengan sebaik mungkin sehingga kita juga prepare kehidupan untuk di akhirat nanti semoga juga baik begitu. Itu sih Mas Denta mungkin closingnya. Iya, terima kasih Ustazah untuk hari ini, Masya Allah. Nah, menyandarkan diri kita kepada Allah dan yakin dengan apa yang kemudian sudah Allah rencanakan itu menjadi salah satu jalan kita untuk bisa lebih tenang dalam menghadapi hidup ini, Ustazah. Iya, Dan betul. juga kembali lagi bahwa skenario Allah adalah skenario terbaik sehingga kita bisa bersama-sama meyakini bahwa mungkin kesusahan kita atau ketidaklapangan kita saat ini adalah rencana Allah agar kita pun sedang dikuatkan oleh Allah untuk kemudian kita bisa menapaki babak baru yang nanti bisa jadi akan sangat lebih menyenangkan begitu. Lebih baik ya, betul. Sedang saya tadi mengibaratkan, saya juga dulu ingat kuliah gitu ya. Kuliah kan menangis-nangis ya, berdarah-darah begitu dalam tanda kutip ya. Ternyata betul tadi disampaikan oleh Ustazah. Setelah selesai kuliah ya makin berdarah-darah lagi. Jadi kayak lebih. ya, biasa aja ya harusnya gitu. Tapi ya itu tadi, ketika kita sedang dalam kondisinya kita merasa bahwa kita termasuk orang yang sangat apa ya istilahnya tersiksa begitu atau sangat sangat buruk sekali keadaannya. Padahal kalau kita bisa melihat lebih jauh lagi dengan kacamata yang lebih tinggi lagi, bisa jadi kita sedang ada di level, katakanlah kita sedang ada di level S1 begitu. Ya ujiannya pasti akan S1 juga, dan ketika kita naik ke S2, kita melihat S1 itu jadi kayak biasa saja. Lebih mudah. Nah, mudah-mudahan itulah yang bisa menjadi gambaran untuk kita menjalani sekali lagi matur nuwun saja untuk hari ini. Allah diingatkan lagi dengan sahabat-sahabat Indonesia semuanya, mudah-mudahan kapan waktu bisa kita sambung lagi ya Ustazah. Sehat-sehat selalu saja. Ya, matur nuwun juga untuk sahabat Indonesia yang sudah bergabung. Karena kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang tidak pernah menyenangkan. Sampai ketemu lagi dan mohon maaf kalau salah kata, salah perbuatan. Dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan. Ku mandang cinta